Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Xiao Xiao! Hahaha. Liuko, kau benar-benar gak kompeten. Kau bahkan gak bisa melindungi seorang gadis kecil. Dasar pecundang. Ayo, terima kekuatanku dan bunuh. Serigala itu mulai maju. Kau, dasar keparat. Lalu Liuko dengan dirasuki oleh belat lainnya, dia langsung menyerang dengan cepat. Set, 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 set. Hah? Dan tiba-tiba Liuko di belakangnya dan langsung menghajar serigala itu. Serigala itu mulutnya terpotong setengah, bagian bawahnya putus. Lalu Liuko menggunakan tentakelnya menghajar terus serigala itu. Kau, siapa kau? Bagaimana bisa kau memiliki kekuatan iblis seperti itu? Mati. Lalu Liuko langsung membunuh serigala itu. Bukankah kekuatanku hebat? Itu membuatmu ingin lebih kan? Gak, diam kau. Pergilah. Pergi dari sini. Mari kita menjadi satu. Beri aku amarah dan tubuhmu. Yuko, apa kau baik-baik aja? Dengan siapa kau berbicara? Aku baik-baik aja. Dalam hati Yuko, orang ini menerima pukulan dari Kau Fushai terakhir kali dan sepertinya udah sangat melemah. Dan akhirnya Xiao Xiao pun dikuburkan. Pai Chishan berkata, "Bos, kau benar sekali. Kami menemukan banyak mayat biksu di sarang Raja Serigala. Ini adalah pakaian wali kota yang ditemukan jauh di dalam gua. Itu terlihat rapi. Aku telah mengirim seseorang untuk mencari kepala desa, tapi dia menghilang. Aku takut kepala desa pastilah iblis serigala yang menyamar. Oh ya bos, ini. Lihat ini." Dalam hati Yuko, ini adalah tulang-tulang bintang Shen. Gelombang binatang buas benar-benar akan datang. Iblis serigala ini ingin menggunakan darah murninya untuk memurnikan tulang binatang buas ini menjadi senjata ajaib. Yuko berkata, iblis serigala ini ingin menggunakan darah murni untuk memurnikan tulang binatang ini menjadi senjata ajaib. Bos, tulang ini terlihat sangat aneh. Gak apa-apa, dia belum menyempurnakannya. Aku punya cara sendiri untuk menghadapinya. Lalu 2 hari kemudian, mereka pun kembali. Yue Chen bertanya, "Saudara Ling Huang, apakah terjadi sesuatu? Ada surat mendesak untuk Chiko dikirim oleh kota Sirius." Saat dibuka, kota Sirius dalam masalah. Cepat kembali, Nalan Meng. Sedangkan malam itu, di luar kota Sirius, kita lihat si Raja Forest Sage melindungi kota dan juga tentara sedang berjaga di luar. Kita melihat di dalam camp pangeran pertama. Orang ini adalah pangeran pertama, Nalan Cue. Seorang prajurit melapor, "Pangeran pertama, pangeran kedua mengundangmu ke jamuan makan. Sana, keluar!" Iya. Brengsek, tahta ini milikku. Lalu mereka pergi ke camp tentara utama. Seseorang berkata, "Pangeran kedua." Pangeran pertama berkata bahwa nggak ada yang boleh mengganggunya saat dia sedang minum dan khawatir tentang sampah itu. Berbicara tentang masa kini, kami memiliki pasukan istana kekaisaran dan sejumlah besar penjaga elang terbang. Waktunya juga untuk mengalahkan kota Sirius dalam satu serangan. Orang ini adalah pewaris tahta yang kuat, pangeran kedua, tapi namanya nggak dikasih tahu. Kota Sirius udah ada di tangan kita, bukan masalah. Sekarang hanya soal cepat atau lambat kita merebutnya. Sekarang, setelah gerbangnya disegel, makanan dan air nggak bisa diangkut. Kota itu sendiri nggak akan bertahan lebih dari beberapa hari tanpa persediaan ini. Saat itu, kita bisa mengambil alih kota Sirius dan mendapatkan tambang kristal api tanpa menghabiskan satupun prajurit. Kaisar akan tahu siapa yang harus mewarisi tahta. Ketika masalah ini selesai, Anda akan menjadi kontributor nomor 1 saya untuk menaikkan tahta di masa depan. Dalam hati Ye Chong, Liuko, kamu sampah. Tunggu aja sampai aku membunuh Nalan Meng dan membantai kota Sirius. Apalagi bisa kau andalkan. Lalu akhirnya Liuko dan kawan-kawan sampai di kota Sirius. Pohon Sage berkata, "Kamu akhirnya datang." Sekarang kita melihat di dalam kota Sirius, rumah tuan kota. Seseorang berkata, "Sekarang makanan dan air nggak bisa diangkut. Kami nggak dapat bertahan selama beberapa hari. Apa kau punya solusi?" Raja pencuri berkata, "Tambang kristal api telah membuat khawatir kaisar saat ini, dan istana kekaisaran secara pribadi telah mengirim pasukan. Ada banyak kaisar bela diri dan leluhur bela diri di semua tempat. Bahkan jika kakak kembali, saya khawatir masih ada yang nggak bisa dia lakukan. Pasti ada jalan." Lalu tiba-tiba krisis dapat diselesaikan. Selama itu memicu gelombang buas.
Yuko pun sampai bersama Xianchen, Yuechen, dan juga Pai Qishan. Yuko, kau akhirnya kembali. Istriku, kau sangat menderita. Serahkan sisanya padaku. Raja pencuri berkata, saudaraku, kau baru saja mengatakan gelombang binatang. Tapi bagaimana caranya kita memicu gelombang ini? Xianchen berkata, selama seseorang mengambil tulang binatang Shen dan melemparkannya ke jurang maut hitam, itu bisa memicu gelombang binatang buas. Mereka memiliki 100.000 tentara. Terus kenapa? Saat itu, mereka akan berlutut memohon kita untuk membiarkan mereka masuk. Lalu setelah itu, Raja Pencuri dan Yuko berdua pergi minum. Yuko berkata, apa kau udah mengambil keputusan? Ini adalah misi hidup dan mati. Bagaimana jika, saudaraku, kau meremehkanku? Gak banyak orang di dunia ini yang lebih baik dalam hal kecepatan dariku. Tapi saudara, walaupun itu bisa diselesaikan dengan memicu gelombang binatang, tapi bagaimana bisa kita mengatasi gelombang binatang setelah itu? Yuko menjawab, serangan utama gelombang binatang buas adalah kamp tentara. Saat itu mereka berdua akan kalah. Tembok kota Sirius kuat dan juga dijaga oleh Raja Bijak Hutan dan Meriam. Semuanya akan baik-baik aja. Bersama kami di sini, kita pasti bisa melewati masa sulit ini. Saudara, ketika saya kembali, saya akan membiarkan anakku yang lahir akan mengenalmu sebagai ayah angkat. Dengan ajaran kakakku, kultivasi putraku pasti akan tumbuh pesat. Dan ketika saatnya tiba, aku dan putraku akan bekerja untukmu dan membangun kota Sirius menjadi nomor 1 di dunia. Yuko berkata, oke, kalau begitu kesepakatannya. Aku akan menunggu kemenanganmu di sini. Oke, ini kesepakatan. Hidup Sirius. Dalam hati Yuko, ini gak cukup. Aku harus mencari cara lain. Keparat, aku selalu di atas segalanya. Tiba-tiba seseorang berkata, apa kau benar-benar bersedia menyerahkan tahtamu kepada saudara brengsekmu itu? Hah? Siapa di sana? Ternyata itu Liuko. Ini aku. Siapa kau? Keluar dari sini. Ini aku, Liuko yang Anda cari. Liuko, beraninya kau melemparkan dirimu ke jaring. Seorang prajurit berkata, yang mulia, apakah ada sesuatu yang terjadi di dalam? Hei, datang dan tangkap ini. Yuko berkata, jika aku jadi kamu, aku gak akan mengirim siapapun ke sini untuk menangkapku. Begitu kau menangkapku, kau akan kehilangan kesempatan untuk naik tahta. Apa maksudmu? Ini, mari kita bekerja sama. Saya akan memberikan Anda kristal api dan membantu Anda untuk memenangkan tahta. Yang mulia, prajurit yang mau masuk itu tiba-tiba dilempar pot. Keluar! Bukankah aku udah bilang untuk gak mengganggu minumku? Anjing gila. Ketika pangeran kedua menjadi putra mahkota, berapa lama dia akan hidup? Nalan Chue berkata, seperti yang kau lihat, aku berada di tempat yang buruk sekarang. Bahkan para prajurit gak peduli tentangku. Yuko berkata, jangan khawatir, dengan saya di sini, Anda gak akan kalah. Nalan Chue berkata, baiklah, tapi kalau kita gagal, kau dan aku akan mati. Saat Yuko keluar, tiba-tiba seseorang berkata, sepertinya kau masih beruntung masih hidup. Yuko berkata, Qi Wushuang, kenapa kau di sini? Qi Wushuang menjawab, musuh dari musuhku adalah temanku. Kalau kau ingin berurusan dengan pangeran kedua, apa kau tidak keberatan jika kau menambahkanku? Nah, yes, dengan dukungan keluarga Qi, aku nggak mungkin bisa menolaknya. Hei, kalau kau meninggikan suaramu lagi, kau akan ketahuan. Lalu sekarang kita melihat Raja Pencuri pergi ke sebuah tebing. Seharusnya di sini jurang kematian hitam. Lalu Raja Pencuri turun. Saat di bawah, benar-benar aura yang jahat, di mana binatang bos ini bersembunyi. Lalu Raja Pencuri nggak sengaja menginjak sesuatu dan menghasilkan suara retakan. Lalu tiba-tiba binatangnya muncul. Sial, aku nggak bisa bergerak. Tampaknya binatang buas itu telah berhasil dibangunkan oleh tulang binatang itu. Nggak cuma binatang buas yang besar, kita melihat banyak sekali seperti semacam buaya di sekeliling Raja Pencuri. Raja Pencuri dengan cepat langsung lompat dan mencoba pergi. Aku harus segera membawa mereka ke camp. Raja Pencuri membunuh monster-monster yang ada di jalannya, dan dia berhasil keluar. Dan para monster itu semua mengejar Raja Pencuri, dan Raja Pencuri langsung lompat. Tapi salah satu binatang itu berhasil menggigit kaki dari Raja Pencuri. Karena tertahan, satu monster lagi berhasil lompat dan menggigit tangan dari Raja Pencuri. Sedangkan di camp tentara, tentara yang berjaga melihat sesuatu dari kejauhan, bergerak sangat cepat. Hei, lihat, apa itu? Itu hanya seorang pria yang terluka. Apa yang kau takutkan? Enggak, lihat di belakangnya. Hah? Itu gelombang binatang buas. Cepat, hentikan pria di bawah sana. Jangan biarkan dia memimpin binatang itu kepada kita. Setelah berlari lebih dari 3 mil, aku akhirnya tiba. Kita melihat Raja Pencuri sangat terluka dan dia memotong tangannya sendiri karena tadi digigit. Hei, orang gila macam apa ini? Bunuh dia cepat. Ye Jong, nikmatilah hadiah luar biasa dariku ini. Pergi, bunuh dia, bunuh. Raja Pencuri sedikit flashback. Nama saya Kuan Yun Fan. Saya tidak akan pernah melupakan bantuan yang saya terima dari Anda. Dan saya pasti akan membahas kebaikan Anda di masa depan. Ayo pergi bersama. Aku gak akan pernah meninggalkan saudaraku sendirian. Kami punya bayi. Istriku, aku telah mengingkari janjiku. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku akan menjagamu seumur hidupku. Dengan ajaran kakak, kultivasi anakku pasti akan tumbuh pesat. Saudaraku, aku akan pergi dulu. Di kehidupan selanjutnya, kau akan tetap menjadi saudaraku. Yue Chen bertanya, Yuko, apa kau melihat sesuatu? Lihat, gelombang binatang akan datang. Iya, hebat, krisis kita udah berakhir. Raja Pencuri. Para binatang buas itu menyerang para tentara. Gak, aku belum mau mati. Datang,
Kalian binatang jahat, aku akan membunuh kalian semua. Tapi tangannya berhasil digigit. Aku gak pernah berpikir bahwa aku, seorang raja perang, akan dikalahkan oleh binatang buas ini. Patriark, kita gak bisa menghentikan mereka. Lakukan sesuatu. Pangeran kedua berkata, kenapa gelombang binatang ini tiba-tiba datang? Apa yang harus kita lakukan? Jika 10.000 tentara kekaisaran ini dimusnahkan, bagaimana aku akan menjelaskannya pada kaisar? Sedangkan kita melihat Qi Wuxiang dan juga pangeran pertama Nalan Cue. Seorang prajurit berkata, Pangeran, lihat. Nalan Cue berkata, aku sudah menunggu begitu lama dan sekarang akhirnya di sini. Ayo kita lihat bagaimana kau akan menunjukkan wajahmu sekarang. Saudara, sinyal, Li Kuo ada di sini. Prajurit, kita kalah jumlah. Kita harus mundur. Kalau kalian mempercayaiku, ikuti aku. Aku punya cara sendiri untuk melindungi kalian. Hebat, kami bersedia mengikuti pangeran pertama. Ya, aku bersedia juga. Saya juga. Lalu mereka semua mengikuti pangeran pertama dan juga Qi Wuxiang. Nalan Cue berkata, Tuan Kota Nalan, saya pangeran pertama kerajaan Haotian. Tolong buka gerbangnya dan biarkan kami beristirahat di tempat kediaman kalian. Aku berjanji, kalau kau membuka gerbang, aku gak akan lagi menyerang dan aku akan melindungi kota Sirius. Ye Chong berkata, Pangeran Agung, kau sangat naif. Bagaimana bisa kau mempercayai pencuri ini di kota Sirius? Jika aku harus menebak, aku yakin kita memiliki peluang untuk selamat. Jika kita mengirim pasukan kita dan bertempur sampai mati. Yuko muncul dan berkata, Ye Chong, kau masih menganggap kalimat-kalimat itu seolah-olah itu gak berharga. Lihatlah para prajurit di belakangmu. Sebagai tua muda keluarga Ye, kau gak memiliki pertimbangan untuk semua orang. Sekarang 100.000 orang akan dimusnahkan. Apakah rencanamu membiarkan semua prajurit mati di sini? Yuko, bagaimana kau bisa masih hidup? Seseorang berkata, apakah itu semua konspirasi Ye Chong? Untuk alasan yang egois, kami telah kehilangan begitu banyak saudara. Seorang lagi berkata, Ye Chong adalah pelakunya. Kejahatan ini harus dihukum. Iya, kita juga dilahirkan oleh orang tua kita. Kenapa kita nggak diperlakukan seperti manusia? Ya itu benar. Ye Chong masih mencoba mengelak. Enggak, itu semua adalah Liu Kuo. Itu dia. Yuko membalas, aku hanya ingin pembangunan yang damai dan juga solusi yang menguntungkan bagi semua. Keserakahanmu terhadap tambang kristal api kami yang membawa bencana ini. Cepat, tembak panahnya. Yuko, apa yang akan kau lakukan? Kau memanfaatkan situasi ini. Kau pantas mati. Lalu para prajurit Liu Kuo mulai menebaki panah api. Lihat, binatang itu datang. Semua prajurit, ikuti perintahku. Lepas senjata kalian dengan cepat dan masuk ke kota. Nalan berkata, ayo turun dan sambut mereka di dalam. Binatang bos itu udah cukup makan dan akan segera pergi. Serangan berikutnya akan terjadi dalam 100 tahun. Krisis saat ini udah berakhir. Hanya raja pencuri. Sekarang kita melihat raja pencuri yang tertancap oleh banyak sekali panah. Mereka menghampiri raja pencuri. Kau setuju untuk minum bersama? Kenapa kau melanggar janjimu? Saudaraku, ayo kita pulang. Sedangkan Pai Qishan diam. Dalam hati Pai Qishan, apakah ini kekuatan jurang abis kematian? Menginjak-injak orang di bawah kaki seperti semut. Ini sangat menarik. Lalu pangeran kedua, Ye Chong bersama orang-orangnya, mereka pergi menghampiri Liu Kuo. Di mana Liu Kuo? Di mana dia? Pangeran kedua berkata, gelombang binatang buas telah berlalu. Jadi kenapa kau nggak membiarkan pangeran ini untuk meninggalkan kota? Kalau kau ingin meninggalkan kota, kau bisa. Tapi ada satu syarat. Syarat apa? Yuko menjawab, saya ingin dia untuk berlutut di depan jiwa saudara laki-lakiku dan membenturkan kepalanya 3 kali ke tanah. Liu Kuo, jangan sombong. Sebut aku sombong, tapi apa yang bisa kau lakukan dengan orang-orang cacat di belakangmu itu? Kau, pangeran kedua berkata, berlututlah saat disuruh. Lagi pula, itu semua saran bodohmu. Iya, dalam hati Ye Chong, jika bukan karena posisiku di keluarga Ye, kalian semua akan terbunuh. Lalu akhirnya, dia pun berlutut. Oh iya, ini Ye Chong tangannya balik ya? Apa gara-gara pakai sistem kali ya? Kan Yuko bilang tuh kalau Ye Chong punya plot armor turun 20%. Mungkin dipakai buat balikin tangannya kali ya? Atau ada cara mengembalikan tangan, kita nggak tahu. Ye Chong, kalau kau berani menyentuh kota Sirius lagi, aku pasti akan membunuhmu. Pangeran kedua berkata, dia udah selesai berlutut dan bersujud. Apa bisa kita pergi sekarang? Ya tentu saja. Pangeran kedua, dengarkan aku. Dalam hati Ye Chong, suatu hari aku akan menginjakmu di bawah kakiku. Lalu mereka pun pergi. Lalu sekarang datang pangeran pertama, Nalan Cue, dan juga Qi Wuxiang. Sang pangeran, Nalan Cue berkata, Liu Kuo, pangeran ini sangat mengagumimu. Saya kagum, kau bisa memikirkan cara untuk memicu gelombang binatang buas yang akan membunuh mereka. Saya tersanjung oleh yang mulia. Dalam hati Yuko, meskipun pangeran pertama ini terlihat nggak disukai, namun ambisinya nggak kalah dengan pangeran kedua. Sepertinya dia akan menyerangku. Nalan Cue mengusulkan, kenapa kamu, saya, dan Qi Wuxiang nggak menjadi saudara aja dengan nama keluarga yang berbeda? Saudara. Dalam hati Yuko, tampaknya pangeran pertama ingin mengembangkan kota Sirius menjadi kekuatannya sendiri untuk bersaing dengan pangeran kedua di masa depan. Dan juga di bawah perlindungan pangeran pertama,
kota Sirius nggak lagi terancam oleh 5 keluarga tepat pada waktunya. Aku bisa menggunakan kesempatan ini untuk mematikan konspirasi di belakang pangeran ketiga. Yuko merespon, saya merasa terhormat oleh pangeran agung. Bagaimana bisa saya menolaknya? Nah, itu hebat. Dalam hati Qi Wushang, Liu Ko ini terlihat rata-rata dari segi kekuatan, tapi ada kekuatan misterius di tubuhnya. Mungkin dia bisa membuat keluarga Qi kita menjadi kepala dari 5 keluarga besar. Nalan Cue berkata, aku tahu tentang Raja Pencuri. Dia adalah pria terhormat. Kenapa kita nggak memberikan penghormatan di depan jiwanya dan biarkan dia menjadi saksi bagi kita? Iya, aku Nalan Cue, aku Liu Ko, aku Qi Wushang. Kita di sini hari ini untuk menjadi saudara dengan marga yang berbeda. Bukan untuk lahir di hari yang sama, tapi untuk meninggal di hari yang sama, di tahun yang sama, dan di bulan yang sama. Demi langit dan bumi, jika ada di antara kita yang membelakangi persaudaraan, kita akan diledakkan oleh 5 halilintar dan jiwa kita akan dimusnahkan. Setelah itu, Raja Pencuri pun dikuburkan. Raja Pencuri, kau mengingkari janjimu. Kau berjanji untuk minum denganku di rumah tuan kota. Kenapa kau berbaring di sana dan gak bangun? Yuko, berhenti minum. Raja Pencuri gak ingin melihatmu melakukan ini untuknya. Raja Pencuri kehilangan nyawanya karena aku. Dia bisa pulang dan menjalani kehidupan yang tenang dengan istrinya dan melihat anaknya tumbuh perlahan. Jika aku cukup kuat, dia gak perlu mengambil resiko itu. Semua karena aku. Yuko, aku telah bersikap buruk padamu selama ini, tapi kau selalu mentolerirku. Untuk melindungi kota Sirius, kau mengambil semua stigma pada dirimu sendiri. Hatiku benar-benar tertuju padamu. Lalu tiba-tiba, Meng-er tuh Nalan Meng. Meng-er, terima kasih karena tidak pernah meninggalkanku. Mari kita berbulan madu sungguhan malam ini. Lalu akhirnya, di sisi lain, Qi Wushang menghampiri Xianchen. Patriark Qi, apakah Anda di sini untuk mencari Yuko? Aku di sini untuk melihatmu. Melihatku? Iya, aku baru aja mendapat kabar bahwa ibumu meninggal karena suatu alasan. Apa? Lalu sekarang kita melihat Liu Ko sedang dalam kereta kuda. Dalam hati Liu Ko, sejak zaman kuno, para kaisar selalu licik dan mungkin dalam pertemuan kali ini akan terjadi sesuatu. Lalu mereka pun sampai. Mereka bertiga datang. Yuko, Qi Wushang, dan juga Nalan Cue. Nalan Cue berkata, aku kembali ayah. Aku di sini telah membawa Liu Ko. Orang yang duduk di tahta adalah Nalan Cie. Orang di kanannya berkata, seseorang? Ya. Lalu para prajurit semua datang. Yuko berkata, tunggu yang mulia, aku memiliki sesuatu untuk disampaikan kepada yang mulia. Tolong lihat ini sebelum dirimu memutuskan apakah akan menghukumku atau enggak. Nalan Cue berkata, iya ayah, pasti ada kesalahpahaman dalam hal ini. Oke, kalau gitu mari kita dengarkan dulu untuk kau berbicara. Kalau kau berani menipuku, serikat pekerja akan segera menyeretmu keluar dan memotongmu menjadi berkeping-keping. Baik yang mulia. Lalu Yuko mengeluarkan banyak sekali kristal api. Ini adalah, sebagai balasan, ini adalah yang akan kuberikan pada yang mulia. Kristal api yang dihasilkan oleh kota Sirius. Kristal kota Sirius adalah bahan terbaik untuk membuat berbagai peralatan. Tentu saja, itu hadiah yang bagus. Yuko, katakan padaku, hadiah apa yang kau inginkan dariku? Saya nggak ingin hadiah. Saya hanya ingin yang mulia membersihkan nama kota Sirius. Lalu setengah jam kemudian, jadi begitulah adanya. Sepertinya aku salah dalam menyalahkanmu. Kau telah membuat prestasi besar. Aku akan menjadikanmu sebagai jenderal pangkat 5 dari harimau terbang. Bangun. Dalam hati Nalan Cie, Yuko ini berani menggunakan gelombang binatang buas untuk memusnahkan 100.000 pasukanku. Taktik yang kejam, tapi dia adalah orang yang bisa digunakan. Aku tidak hanya ingin menjadi seorang jenderal, tetapi aku juga akan terus menjaga perbatasan untuk kaisar dan menghilangkan rintangan di kota naga. Kota naga sangat tandus, jarang ada penduduknya dan penuh dengan pencuri yang telah membunuh banyak penguasa kota. Dalam hati Nalan Cie, apa yang dilakukan Liu Ko ini? Apa dia ingin pergi ke kota naga? Liu Ko melanjutkan, yang mulia, aku nggak takut. Aku bersedia berbagi kekhawatiran yang mulia dan menyelesaikan masalah Anda untuk melenyapkan pencuri dan mempertahankan negara. Dalam hati Yuko, tandus. Harta kota naga tak terukur. Bagus. Sangat bagus. Untuk melenyapkan pencuri dan melawan musuh, ide yang cemerlang. Liu Ko, lakukan seperti yang diperintahkan. Mulai hari ini, kau akan menjadi penguasa kota naga. Ya yang mulia, terima kasih banyak atas kebaikan Anda. Nalan Cue berkata, saya punya sesuatu lagi yang membuatmu bahagia. Bahagia? Yuko diajak keluar. Nalan Cue berkata, walaupun kau udah punya istri, tapi laki-laki bisa punya perempuan sebanyak yang dia mau. Saya punya adik perempuan kerajaan. Dia berumur 14 tahun. Kenapa kau tidak menikahinya? Dalam hati Yuko, pangeran masih curiga padaku. Dia bilang dia ingin dekat denganku, tapi nyatanya dia ingin memata-mataiku. Itu buatku sakit kepala. Aku udah punya 3, cukup untuk memenuhi kebutuhan di rumah. Waduh, jika aku menambah 1 lagi. Oh iya, sial. Aku udah kencan dengan Xianchen hari ini. Aku harus cepat. Sial, istana ini sangat besar. Aku gak menyangka akan tersesat. Sebaiknya menanyakan seseorang untuk keluar dari sini. Saat masuk, Xiao Cui, apa itu kamu? Sial, apa aku nggak sengaja masuk ke kediaman putri kerajaan? Sebaiknya aku lari cepat atau aku akan terkena masalah. Ternyata kita melihat kemungkinan seorang putri ya dari tampaknya. Saat dia melihat ke belakang, ya! Kalian pun sampai di penghujung video ini.
Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri.